Bab 958. Aku memimpikannya. Lagi pula, apa kamu tidak bisa mempercayai karakter kakakmu? Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Audrey Han tertegun. Tentu saja, dia tahu bahwa Audrey Han tidak akan melakukan apapun pada Gita. Dia juga tahu bahwa bahkan jika Gita sengaja merayu Audrey Han, dia tetap tidak akan bergeming. Membiarkan Audrey Han menjaga Gita, pasti tidak akan ada bahaya. Namun, Audrey Han merasa tidak nyaman memikirkan hubungan tidak baik di antara mereka. Pada saat yang sama, dia juga merasa bersalah pada teman baiknya Gita. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak, kamu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Tidak ingin dia melanjutkan ucapannya, Audrey Han memotongnya dan berbisik, "Jangan khawatir, Gita adalah temanmu, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terlebih lagi, dia adalah seorang gadis yang profesional, dan tidak akan mempengaruhi hubungannya denganmu karenaku." Audrey Han menahan apa yang ingin dia katakan, tak disangka kakaknya dapat membaca semua pikirannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengangguk. "Aku tahu, baguslah jika kamu sudah memikirkannya." Dengan itu, Audrey Han berjalan kembali ke kamarnya. Mendekati pintu kamarnya, Audrey Han melihat kembali ke arah Audrey Han. "Kak." Audrey Han menjawab, "Bolehkah aku bertanya padamu?" Di hadapan saudara perempuannya, Audrey Han tentu saja akan menyanggupi semua permintaan dan menjawab semua pertanyaannya. "Katakan. Mengapa kamu tidak ingin berkeluarga?" Dia tidak hanya tidak bisa tidur nyenyak malam ini, tetapi juga memikirkan banyak hal. Yang paling dia pikirkan adalah masalah antara Audrey Han dan Gita. Sebelumnya, dia mengira Gita bukan tipe Audrey Han, jadi Audrey Han tidak menyukainya. Orang-orang sepertinya tidak ingin menikah karena belum bertemu dengan orang yang menggerakkan hatinya, dan bahkan mengerti jika dia merasa tidak masalah menjadi lajang sepanjang hidupnya. Namun, percakapan yang dia dengar sebelumnya membuatnya curiga. Kakaknya Audrey Han terhadap Gita terlalu berlebihan jika mengatakannya cinta, tetapi jika dikatakan bahwa tidak ada sedikit kasih sayang, lalu apa yang dia lihat dan dengar? Itu sebabnya dia memutuskan untuk bertanya. Biasanya, Audrey Han akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan adik perempuannya ini. Tapi kali ini, Audrey Han terdiam lama dan tidak kunjung menjawab pertanyaannya. Alis indah Audrey Han sedikit terangkat dan menatap Audrey Han. Apakah ada kesulitan yang tak terkatakan? Kata, kesulitan, membuat Audrey Han tersadar dari lamunannya. Dia mengangkat kepalanya dan tatapan matanya tertuju pada Audrey Han yang berdiri tidak jauh darinya. Di bawah cahaya redup, Audrey Han sepertinya melihat bahwa orang di depannya telah menjadi wanita anggun dan cantik saat itu, matanya selalu memandangnya dengan manja. "Audrey, setelah adikmu lahir, kamu harus melindungi dan merawatnya dengan baik, ya?" Di depan ibunya, Audrey kecil mengangguk dengan penuh semangat setelah mendengarkan arahan ibunya. "Bu, jangan khawatir, aku akan melindungi adik dengan baik. Seperti benar-benar, Kak." Suara Audrey Han kembali terdengar lagi. Audrey Han sepenuhnya tersadar dan melihat adiknya berdiri di sana menatapnya dengan cemas. Kebingungan di wajah dan dasar matanya menghilang tanpa jejak, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Apa kesulitan yang tak terucapkan itu? Kondisi tubuhmu sedang tidak baik, cepat kembali tidur, jangan berdiri bodoh di sana, bagaimana jika nanti kamu masuk angin?" Audrey Han berdiri diam, dia sepertinya melihat ekspresi berbeda di wajah Audrey Han tadi. Tetapi dalam sekejap, dia merasa bahwa dirinya salah dan sepertinya tidak ada yang berbeda. Dia bertanya-tanya, dan ada 10.000 pertanyaan, mengapa, di hatinya, tetapi melihat penampilan Audrey Han, bahkan jika dia bertanya lagi, dia belum tentu akan menjawab dirinya. Memikirkan hal ini, Audrey Han hanya bisa mengangguk tak berdaya, dan kemudian mengatakan kalimat berikut dengan sungguh-sungguh. "Kakak,
Aku adalah satu-satunya keluargamu di dunia ini, jika ada sesuatu yang penting, kamu harus memberitahuku, dan jangan menanggungnya sendirian. Andri Han tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya, satu-satunya keluarga apanya. Sekarang aku tidak hanya memiliki kamu. Masih ada Glenn. Dia mengingatkannya. Audrey Han mengeluarkan suara, sebagai bereaksi. Iya, meskipun Glenn tidak memiliki hubungan darah secara langsung dengan Andri Han, tapi bagaimanapun juga anak itu keluar dari perutnya, dan dia juga sangat dekat dengan pamannya. Dan akan ada satu lagi segera. Kali ini, itu mengacu pada anak di kandungannya. Sudah, pergilah tidur dan jangan buang waktu. Audrey Han kembali ke kamar dan berbaring, tetapi dia terus memikirkan kata-kata Andri Han di benaknya. Sebelumnya, dia tidak mengkhawatirkan Andri Han, dia pikir itu normal baginya untuk tidak berpacaran, tapi sekarang dia tiba-tiba merasa ada yang aneh. Sebagai seorang kakak, dia sangat memperhatikan terhadap adik perempuannya, dia tidak hanya merawatnya dengan baik, tetapi juga merawat anak-anaknya dengan sangat hati-hati, lalu bagaimana dengan dia sebagai adiknya? Dia seperti terus-menerus menikmati tanggung jawab dan perhatian dari kakaknya, tapi kemudian mengabaikan Andri Han. Mungkin, kakaknya ini benar-benar menyembunyikan sesuatu yang penting darinya. Dia tidak tahu, dan kakaknya juga tidak akan mengatakannya. Apakah dia harus menyelidikinya? Setelah ide itu muncul di benaknya, Audrey Han memperkuat idenya, mungkin dia benar-benar harus menyelidiki apa yang terjadi pada Andri Han dulu. Setelah memutuskannya, batu besar di hati Audrey Han akhirnya runtuh, dia berbalik dan menutupi tubuhnya dengan selimut, dan perlahan-lahan tertidur. Keesokan harinya, Audrey Han selalu merasa sedikit aneh dalam tidurnya, seperti ada tatapan yang menatapnya tanpa bergerak sama sekali. Perlahan-lahan, Audrey Han merasakan ada sesuatu yang salah dan perlahan membuka matanya. Yang tampak di mata adalah sepasang mata sedih. Audrey Han terkejut, kemudian dia menarik napas lega dan menarik selimut setelah melihat siapa yang berjongkok di samping tempat tidurnya sambil menatapnya, dia sungguh tidak berdaya. Jongkok di sini pagi-pagi sekali, apa kamu ingin mengagetkanku sampai mati? Melihat bahwa dia akhirnya bangun, mulut Gita cemberut, dan ekspresinya menjadi sedih. Audrey, akhirnya kamu bangun. Aku sudah lama menunggumu di sini, tapi kamu tidak bangun-bangun. Audrey Han tidak segera menjawab. Mengapa ekspreso dan nadanya ini tampak seperti dia sedang sekarat? Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan ketidakberdayaan batinnya. Ada apa? Gita menjawab, apakah aku mabuk tadi malam? Audrey Han mengangguk, Kalau begitu, apakah aku melakukan sesuatu yang memalukan? Audrey Han terus mengangguk. Gita menatap, apakah aku melakukan sesuatu yang memalukan di hadapan kakakmu? Mendengar ini, Audrey Han mengingatnya dengan seksama, sepertinya iya. Dia terus mengangguk, setelah mengangguk, dia menemukan bahwa wajah Gita memucat. Benarkah? Aku benar-benar melakukan hal memalukan di hadapannya. Kalau begitu, bukankah kesannya padaku? Gita menutupi wajahnya dan berteriak tak berdaya. Melihat Gita seperti itu, Audrey Han menyipitkan matanya, kamu sangat sedih ketika kamu kembali kemarin, kupikir. Kamu telah menyerahkan hatimu. Menyerahkan hatiku. Mendengar hal ini, Gita segera menghentikan tindakannya, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, aku memang sudah melupakannya, tapi aku memimpikannya tadi malam. Bersambung.